Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Pembelajar TV. Dan kita masih berada di pembahasan tema besar kita tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah website benar-benar dari titik nol. Nah, kali ini kita akan belajar tentang inline text ya. Dua video sebelumnya itu masih kita berbicara tentang text formatting, dan untuk video yang ke-17 ini kita masih berbicara tentang text formatting. Kita menuntaskan terlebih dahulu ya, biar tuntas pembahasan untuk text formattingnya. Oke, apa saja untuk pembahasan hari ini? Untuk hari ini kita ada 4 teman-teman yang akan kita bahas. Pertama itu tentang citation, kemudian defining term, yang ketiga adalah subscript dan superscript, dan yang keempat adalah line break. Nah, oke, kita pelan-pelan dan satu-satu ya. Yang pertama adalah citation. Jadi untuk elemennya itu yang sudah ini ya, saya sertakan di sini ada cite. Kita bacanya mungkin cite ya. Nah, dipakai untuk membuat rujukan pada sebuah dokumen. Nah, rujukan ini seperti apa? Maksudnya adalah kita gabungkan site ini, citation ini dengan elemen anchor yang lain. Jadi nanti akan ada perbedaan tampilan antara yang memakai citation dengan yang tidak. Nah, nanti akan kita praktekkan juga. Kemudian defining term ini DFN ya, nama elemennya digunakan ketika mendefinisikan sebuah istilah. Jadi ketika kita ada penjelasan dan itu membutuhkan pendefinisian, maka untuk definisinya itu kita apit dengan elemen defining term-nya. Seperti itu ya. Nah, coba dua ini dulu kita praktekkan ya. Pertama citation dengan defining term. Oke, kita masuk ke bagian code-nya teman-teman. Silahkan dibuka file yang di video sebelumnya kita sudah pakai, yakni kita menggunakan inline text formatting kalau di saya ya, tapi di teman-teman silahkan disesuaikan namanya. Intinya adalah di satu file ini kita akan belajar tentang text formatting. Nah, yang pertama tadi adalah citation ya. Jadi kita menggunakan elemen elemen cite. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masih coba di ini ya teman-teman, kita satukan dengan elemen anchor sebelumnya biar ada perbedaan. Sebelumnya saya membuat, nah mana ya yang anchor ya, sebentar. Kalau tidak salah, nah di bagian ini nih teman-teman. Nah, nah oke, di bagian sini akan saya berikan kembali dengan pembatas H3 seperti ini ya. Nah, tampilan anchor text plus citation. Nah, oke teman-teman, jadi tetap kita pakai paragraf ya, kemudian lorem biar sama nanti. Oke, untuk yang akan kita pakai teman-teman itu di bagian loremnya ya, di kata-kata lorem yang ini ya. Nah, oke, kita akan bungkus terlebih dahulu dengan seperti ini. Site, oke, ini kita pindahkan ke bagian sini. Nah, kemudian kita satukan pula teman-teman dengan ini anchor. Karena masih kosong, maksudnya belum ngeling kemana-mana, kita pakai seperti itu dulu.
Kemudian kita tutup dengan A. Oke, udah bener belum ya kira-kira? Kok merah ini ya, teman-teman? Apa yang salah ya? Side, kemudian A href. Oh, ini belum ditutup. Oke. Nah, seperti ini adalah penggunaan citation. Jadi nanti akan kita lihat apakah ada perbedaan antara yang menggunakan elemen side dengan yang tidak. Oke, kita akan buka teman-teman di bagian browsernya. Saya buka dulu di sini ya. Oke, ini yang kemarin kita pakai filenya, tampilannya di bagian bawah. Udah saya simpan belum ya? Oke, udah saya simpan. Saya akan refresh ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman di bagian ini ya. Ini yang tadi kita buat untuk menampilkan citation. Jadi di bagian ini tadi tidak menggunakan elemen citation, terus yang di bawahnya ini menggunakan. Nah, ada perbedaan ya teman-teman ya. Jadi ini tanpa tanpa italic, jadi tulisannya tetap tegak. Kemudian ketika kita menggunakan citation, tampilannya ditambahkan, selain warnanya berubah, juga dari stylingnya, gayanya itu ada penekanan miring. Oke, itu ya. Jadi untuk citation. Kemudian yang keberapa ini teman-teman? Yang kedua. Oke, silakan teman-teman kembali ke bagian browser. Kemudian kita akan menggunakan defining term-nya. Defining term-nya ini kita menggunakan elemen DFN ya teman-teman ya. Sebentar, saya cari bahannya dulu deh. Oke, kayaknya ini biar nggak lorem terus, saya coba carikan bahan yang sedikit berbeda ya. Oh iya, tambahan teman-teman, untuk yang defining term ini dia harus digabungkan dengan elemen yang lain ya. Elemen yang lain itu seperti apa? Biasanya digabungkan dengan elemen paragraf atau section. Tapi untuk contoh kita kali ini kita akan menggunakan elemen paragraf aja ya. Jadi saya kopikan dulu deh bahannya. Oke, saya pindahkan ke bagian paling bawah aja ya. Ini saya akan buat pembatas dengan menggunakan H3. Tampilan defining term seperti ini ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, alangkah baiknya kita menggunakan paragraf teman-teman. Nah, ini adalah nanti teks yang akan kita buat. Nah, di bagian kita akan menjelaskan bahwa definisi dari sebuah website. So, di bagian ini saya akan tuliskan DFN sebagai definition term-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan tampilkan di browsernya. Oke, saya refresh di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, untuk tampilannya ketika kita menggunakan defining term-nya, itu tampilan yang diapit oleh DFN tadi itu adalah stylingnya adalah tulisan miring seperti ini ya.
Oke, untuk defining termnya jelas ya teman-teman ya. Kalau tidak kalau belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan diskusi. Oke, kemudian yang subscript dan superscript. Superscript artinya ini adalah elemen atau bentuk tulisan itu yang lebih banyak nanti akan ke seperti penghitungan atau rumus kimia ya, seperti gini. Untuk kita menuliskan rumus kimia, misal yang kita tuliskan adalah untuk rumus kimianya itu ada untuk air ya, untuk air. Misal contohnya adalah H2O. Nah, H kemudian 2-nya itu kan kecil, O-nya besar. Nah, 2-nya inilah yang dinamakan dengan subscript gitu ya. Kemudian kalau misalnya superscript itu sama, tulisannya itu kecil tapi posisinya di atas. Contohnya adalah ketika kita menggunakan satuan luas atau volume ya, misal cm persegi, terus apalagi ya, kubik ya, yang volume lah, misal meter kubik gitu kan. Nah itu kan misal cm persegi itu kan cm, kemudian ada angka 2 kecil di atasnya. Atau misal kita menuliskan bilangan berpangkat gitu kan, 3 pangkat 2 gitu kan. Oke. Biar tidak bingung, kita akan langsung praktek saja. Nah, kita kembali teman-teman ke bagian code-nya. Di bagian code ini kita jadikan satu aja ya, biar tidak terlalu panjang ke bawah. Di sini kita pisah dulu dengan H3, tampilan sub dan super. Nah, oke, saya bentuk di paragraf dulu biar terformat. Nah, oke teman-teman, tadi misal tampilan air, tampilan sub itu misal saya contohkan dengan misal sub ya, H2O. Nah, ini kita pengen duanya ini ada di bagian bawah dan kecil bentuknya. Maka saya gunakan sub seperti ini, teman-teman. Kemudian ada mengapit angka 2, kemudian ini O apa 0 ini ya? H2O. Nah, seperti ini. Oke, kemudian dan untuk tampilan super, misal saya akan membuat angka itu 3 pangkat 2. Nah, 2-nya ini dia ada di posisi atas tapi bentuknya kecil. Maka saya berikan sub seperti ini. Tiga pangkat 2. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, untuk 3 pangkat 2. Kemudian yang ini H2-nya kecil O. Oke, saya save filenya. Kemudian kita buka di browser. Saya refresh ya. Nah, seperti ini maksudnya teman-teman. Lihat, teman-teman bisa lihat ya di bagian subnya, tampilan sub. Nah, 2-nya ini di bawah seperti ini ya. Kemudian untuk yang super itu 2-nya di atas. Nah, inilah cara penulisan subscript dengan superscript. Oke, kemudian masuk ke bagian keempat, line break. Nah, sepertinya di bagian yang lalu saya sudah menceritakan ya bahwa di text editor, saya tampilkan dulu text editornya. Nah, di text editor ini kan dia tidak mengenal ini teman-teman, dia tidak mengenal
baris baru, pokoknya diabaikan, double spasi diabaikan gitu kan. Nah, kecuali kalau kita apit dengan teks pre seperti ini, nah baru dia akan menampilkan apa adanya. Cuman ini juga fontnya juga berbeda dengan tampilan paragraf yang lain. Nah, misal teman-teman di bagian saya buat baru aja kali ya. Saya buat baru. Di sini saya berikan pembatas H3 juga. Tampilan line break seperti ini. Oke, saya buat paragrafnya gini deh. Nah, teman-teman, kalau di sini misal nih saya ubah seperti ini ya, kemudian buat seperti ini, saya teruskan ke bawah. Nah, contohnya seperti ini deh. Nah, ini saya save terlebih dahulu tampilan line break ya. Untuk tampilan line break saya pengennya ini ada di sebentar. Nah, seperti ini. Saya pengen tampilannya seperti ini untuk line breaknya. Jadi mengikuti pola yang ada di text editor. Apakah bisa teman-teman kita tampilkan di browser seperti ini? Nah, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita buka browsernya. Saya refresh ya. Nah, ternyata teman-teman tampilan line break antara tampilan yang ada di browser kemudian yang ada di text editor ternyata tidak sama. Kalau di text editor tadi tampilannya itu kan per baris seperti ini ya, tampilan line breaknya. Sementara ketika saya buka di browser ternyata tampilannya lurus di satu baris atau menghabiskan sampai baris mentok sampai kiri, sampai kanan, baru nanti kalau ada lebih baru ke bawah. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa turun ke bawah? Nah, itulah fungsinya line break, teman-teman. Line break ini kita tulis dengan cara BR seperti ini ya. Ini namanya line break. Saya copy aja biar cepet ya. Saya berikan tiap ujung barisnya, tiap baris pokoknya ada ini. Tapi jangan double ya teman-teman. Di sini diberikan, kemudian di awal diberikan, ini nanti akan double jaraknya. Cukup satu aja. Oke, saya simpan. Kemudian kita tampilkan di browser. Saya refresh. Nah, baru teman-teman ketika tadi kita berikan line break yang BR tadi, barulah dia turun ke bawah. Nah, teman-teman bisa membedakan nggak kira-kira view-nya antara yang menggunakan pre dengan yang menggunakan BR? Ayo, tampilannya apa bedanya? Ini dengan ini. Apa bedanya? Ya. Kalau saya di sini, kalau saya melihatnya di sini itu tampilannya fontnya sedikit kecil ya, secara default sedikit kecil. Kemudian untuk jenis fontnya itu dibedakan antara yang ada di paragraf dengan yang ditampilkan sebagai text editor. Berbeda kan nih, jenis fontnya berbeda. Tapi ketika kita menggunakan break, line break, itu jenis fontnya, besarannya itu disamakan dengan paragraf biasa. Nah, itu teman-teman untuk materi kita hari ini. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang citation, ini penekanan terhadap teksnya atau rujukan ke dokumen. Kemudian kita tadi sudah belajar defining term, kemudian ada subscript dan superscript dan line break. Nah, teman-teman mungkin
teman-teman ada bingung ya. Terus ketika kita menggunakan membangun sebuah website, itu kan tampilannya sama aja. Seperti tadi untuk yang EM, kemudian ada yang citation, kemudian ada defining term, itu kan tampilannya sama, miring-miring juga, stylenya sama seperti itu. Apakah boleh gitu kan menggunakan, misal nih untuk defining term, ya udah kita gunakan pakai citation aja. Ya sebenarnya kalau tampilannya nggak masalah ya teman-teman, tidak akan error, cuma nanti akan berhubungan dengan yang pertama, komunikasi atau perintah yang diterjemahkan oleh browser ya. Kemudian yang kedua, lebih titik tekannya itu adalah bagaimana hubungannya dengan mesin pencari teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak menggunakan sebagaimana mestinya sesuai pakemnya, ya sebenarnya tidak error ya, cuma nanti akan berhubungan dengan dua hal tadi, dengan penerjemahan yang dilakukan oleh browser, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan mesin pencari. Nah, sebuah website itu pasti akan butuh dong dikenal. Nah, kalau misal salah mengenal, nah bagaimana coba? Nanti akan malah ini kan nggak sesuai. Nah, itu seperti itu teman-teman pembahasan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di video berikutnya dengan tema yang berbeda pula. Insya Allah saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak sudah belajar dan mampir di channel Pembelajar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.